warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita berlindung. Semoga kita terhindar dari musibah. Apalagi di negeri kita ini sekarang masih ada COVID-19. Bukan tidak mungkin satu waktu akan semakin bangkit lagi. Walaupun kita tahu di Pekanbaru ini masih sudah pada level yang kedua. Namun kita perlu tetap berhati-hati. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pecinta sanggar yang saya hormati, baik itu guru, siswa maupun para mahasiswa. Kita membicarakan tentang potensi keterampilan berbahasa. Dalam hal ini tentulah yang kita bicarakan itu dalam bidang seni. Kemampuan individu kita. Kemampuan individu itu bisa teruji dalam bidang seni mencakup yang namanya mendongeng. Kemudian kita juga mengenal namanya monolog. Dan terakhir, perkembangan terakhir itu stand up comedy. Pada prinsipnya, ketika bentuk potensi kita bermain bahasa atau menguji keterampilan kita berbahasa sama. Artinya bagaimana kita secara individu terampil menggunakan atau memanfaatkan intonasi yang ada, dinamik, tempo, dan nada. Kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama yang mau kita bicarakan itu adalah mendongeng. Mendongeng ini sebetulnya satu bentuk kegiatan seni masyarakat tradisional. Ketika belum adanya teknologi yang dapat menggantikan perlahan fungsi orang tua untuk menidurkan anak atau mendidik anak. Nah, andalan orang tua waktu itu adalah dengan cara mendongeng. Apa saja mau didongengkan, mulai dari tokoh binatang atau kita katakan cerita fabel sampai ke yang sifatnya bentuk-bentuk tokoh yang abstrak, yang di alam lain, misalnya cerita tentang Dracula, hantu, dan sebagainya. Persoalannya bukan pada ceritanya, tapi bagaimana menceritakannya. Sehingga cerita itu jadi hidup. Sehebat-hebat cerita, ketika dibawa dengan mendongeng, kalau tidak fasih kita, tidak terampil kita mendongengkannya, maka cerita itu tidak jadi menarik. Tetapi kalau kita mampu menceritakannya dengan baik, mendongengkannya dengan baik, maka cerita yang kurang menarik akan jadi menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendongeng ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan teks. Setidak-tidaknya ada dua bahagian besar yang perlu kita pahami, yaitu bahasa karakter tokoh. Kalau misalnya tokoh itu hanya ada dua, berarti bahasa karakternya tokoh 1 dan 2. Kalau 3, 1, 2, dan 3. Yang kedua, bahasa narasinya.
Biasalah yang namanya bahasa karakter tokoh itu berkaitan dengan dialog atau monolognya. Situasional sekali. Kalau misalnya ketika dialog itu terjadi emosi yang meningkat, kenapa tidak? Perubahannya akan terjadi seperti itu. Akan terjadi kecepatan dialog atau intonasi-intonasi dinamik yang muncul. Sama halnya kita mulai melihat misalnya ketika kucing berkelahi. Apa yang terjadi? Pada awalnya dia menggunakan intonasi yang lambat sebelum dia mencakar. Tapi ketika dia sudah mencakar, apa yang terjadi? Suaranya itu semakin cepat dengan gerakannya. Sangat ditentukan oleh situasional. Emosinya dan gerak tubuhnya itu semuanya menyatu dalam tempo yang cepat. Dinamiknya yang begitu tinggi. Itu pembelajaran bisa kita amati dalam situasional kucing berkelahi. Nah, begitu juga ketika kucing dalam keadaan santai. Kita bisa melihat induk kucing misalnya. Bagaimana dia memanggil anaknya, mencari anaknya. Akan berbeda sekali ketika kucing berkelahi tadi. Nah, ini yang perlu dipahami dalam penggunaan intonasi yang berkaitan dengan situasi pada mendongeng. Bagaimana kita bisa menafsirkan situasinya, tegangkah, santaikah, atau bagaimana? Nah, ini mengubah cara kita membangun atau menggunakan intonasi. Meskipun semua dialek itu tetap dilakukan oleh satu orang. Kalau tokohnya 3, tetap yang satu yang membawa. Yang penting bagaimana membedakan tokoh itu, tokoh 1, 2, dan 3. Katakanlah kalau ada cerita itu bicara tentang kucing, tikus, dan anjing, tentu bagaimana kita membangun suara tikus, suara kucing, dan suara anjing. Harus ada perbedaannya. Dan kita harus konsisten, ingat, jangan sampai tertukar. Ketika kita seharusnya bersuara tikus, lalu kita gunakan suara anjing, atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, ini berkaitan dengan dialog, berkaitan dengan suara tokoh. Oleh karena itu, pahami dulu logat dan cara bertuturnya tokoh yang mau kita inginkan. Kalau misalnya tadi tikus nah, begitu juga kalau kita menginginkan misalnya suara anjing, bagaimana suara anjing yang kita inginkan? Dan suara kucing juga begitu. Nah, lalu suara ini harus konsisten dan tinggal lagi bagaimana menggunakan intonasi itu sesuai dengan situasi peristiwa tokoh itu menghadapinya. Seperti yang saya katakan tadi, dialognya ketika dia santai dan dialognya ketika dia ada keributan. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian tentu tidak mungkin dari awal hingga akhir hanya dialog. Ada narasinya yang dibuat untuk menggambarkan situasi, jalannya cerita. Nah, narasinya ini
tentu harus berbeda lagi dari 3 dialog tadi. Dan narasi ini juga bentuk gambaran, ada kalanya dia berbentuk deskripsi. Deskripsi bicara tentang setting waktu, suasana, keadaan, dan sebagainya. Nah, sudah jelas permainan intonasi sangat dituntut pada kondisi seperti ini. Dituntut yang bagaimana? Ya, bagaimana menggunakan situasi kalau seandainya suasananya tegang, maka situasi itu intonasinya juga akan membancing tegangnya supaya klop dengan tokoh yang mau kita perankan atau mau kita munculkan. Berarti kalau 3 tokoh tambah pengantar tonasinya, maka kita perlu 4 ragam. Dan keempat itu ya harus nyata-nyata punya karakter masing-masing. Nyata-nyata punya karakter masing-masing. Tanpa itu semua, tanpa ada pembeda, jelas cerita itu tidak hidup. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dialog dan narasi itu yang situasional. Nah, situasional itu artinya disesuaikan dengan tuntutan peran. Kalau misalnya tadi kita ibaratkan kucing yang berantem, yang kelahi, sebelum dia cakar-cakaran, Anda bisa perhatikan bagaimana intonasi yang dia pakai. Dari jarak tertentu, dia mulai suasana postur tubuhnya tegang. Lalu kemudian intonasinya semakin dekat, semakin kuat, semakin cepat. Nah, apalagi temponya mungkin cepat, kemudian dinamiknya semakin mendukung cakar-cakarannya itu. Ini yang perlu dipahami untuk yang dikatakan dengan kemampuan kita mendongeng. Jadi menghidupkan cerita secara tunggal atau sendiri, kita yang memainkan peran, baik itu yang namanya dialog maupun narasi. Kedua, yaitu monolog. Nah, monolog ini ada kemungkinan kita hanya memainkan satu peran. Ada kemungkinan. Artinya, kita monolog, kita mengajak penonton yang lawan main kita. Dan bukan tidak mungkin kita memainkan 2 peran atau 3 peran. Misalnya kita menceritakan tentang sesuatu keadaan, menceritakan tentang peristiwa yang pernah kita alami. Katakanlah ketika kita ditangkap oleh aparat karena melanggar lalu lintas. Nah, bagaimana kita menirukan gaya aparat? Tentu kita harus mampu dengan dialog atau intonasi yang mengesankan peran sebagai aparat. Nah, muncul aja satu karakter dari monolog itu, maka kita akan memainkan 2 peran. Peran kita dan peran yang satu yang muncul, kayak tadi aparat. Ditambah lagi, bagaimana kita bisa
menarasikan situasi, menceritakan keadaan yang kita ajak itu adalah bagaimana penonton merasa terlibat paling tidak pada suasana dari monolog kita. Saudara-saudara sekalian, nah yang terakhir nih, kita mengenal namanya stand up comedy. Stand up comedy ini ada yang mengatakan bentuk lawakan yang terhormat, bentuk lawakan yang memainkan dialektika bahasa. Bagaimana bahasa itu mempunyai kekuatan yang menggambarkan situasi yang dapat membuat suasana segar. Nah, ini memang bentuk yang lagi trennya di tanah air yang datang dari luar. Karena itu kita menggunakan istilah-istilah stand up comedy ini menggunakan istilah-istilah asing. Istilah-istilah asing. Biasanya stand up comedy itu dia lebih nyamannya kalau dia membicarakan tentang pengalaman pribadi. Kalau pengalaman orang atau mengisahkan tentang seorang, dia khawatirkan orang itu tersinggung. Jadi lebih banyak para artis ini menggunakan atau menceritakan tentang pengalaman pribadi. Dan ini istilah-istilah asing ada namanya istilah punchline gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara dua statement kita normal, nah statement kita ketiga itu kita simpangkan sehingga terjadi pecah ger gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita ingin mengetahui stand up comedy ini? Kita harus pada mencoba pertama buat konsepnya lebih dulu. Lalu di bagian mana yang mau kita buat lucukan, mau buat kita simpangkan, di bagian mana. Dan ada yang berpendapat bahwa stand up itu bukan spontan, karena dia ada konsepnya. Tapi sebagian dari stand up comedy itu mereka anti konsep, karena takutnya bahwa ada kekakuan. Tapi bagi yang lain mengatakan sebuah konsep bisa dipentaskan sampai beberapa kali selagi itu tidak terpublikasi, selagi itu tidak tahu orang, karena bahan-bahannya itu sulit dicari. Nah, pengalaman pribadi ini kan terbatas. Kalaulah misalnya kita ada pengalaman pribadi itu selama 10 tahun, yang bisa kita angkat itu ada 5 katakan. Ya, kalau seandainya 5 kali pementasan lalu dia ada publikasi oleh orang, hancur kita. Nah, oleh karena itu biasanya stand up comedy itu mereka keberatan kalau di expose, karena menyangkut materinya. Nah, materi ini sekali lagi saya katakan bagaimana membuat joke-joke, membuat orang tertawa. Nah, ada kalanya dia menertawakan tentang diri dia sendiri, memancing orang tertawa. Nah, ini yang dikatakan model keterampilan berbahasa dengan mengasah kemampuan pribadi. Memang banyak cara lain sebetulnya, tapi
yang dikenal sebetulnya adalah mendongeng, monolog, dan terakhir stand up comedy. Ini kemampuan olah bahasa secara individu. Dan Anda, saya ajak mari mendalami ketiga aspek ini untuk keterampilan berbahasa Anda, terutama bahasa lisan, dan bisa memikat atau memberikan respon orang lain menonton. Silahkan Anda mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.